Ini menarik, wakafnya itu ini, wakaf produktif di daerah, di Mekah gitu ya. Salah satunya itu kopi shop, Kang, gitu ya. Jadi kalau sekarang ada kopi gitu, tempat nongkrong itu udah ada itu. Udah ada ya sejak dulu. 1800-an itu sudah ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat sinergi semua dimanapun berada. Dan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi untuk memberikan ilmu atau bahkan kita sama-sama belajar di Sinergi Podcast ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya dengan Muhammad Adlan Sayuti. Oke, sahabat sinergi semua, masih dengan tema yang sama. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai serial wakaf di Nusantara. Karena memang banyak sekali materi yang ingin kami sampaikan kepada sahabat sinergi semua terkait dengan wakaf ini. Di podcast sebelumnya kami telah membahas mengenai wakaf Muslim Nusantara di Jazirah Arab. Kalau misalkan nih sahabat sinergi semua belum nonton gitu kan tayangannya dan ingin lebih mengetahui lagi bagaimana sih wakaf di bumi Nusantara ini, sahabat sinergi sebelum nonton ke podcast ini bisa juga nonton dulu ke podcast sebelumnya biar lebih paham seperti itu ya sahabat. Baik, mungkin di sini juga tidak mungkin ya sahabat saya yang memberikan materi. Di sini sudah ada narasumber kita. Mari kita sambut dulu. Di sini sudah ada Kang Rizky. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi sahabat, minggu lalu juga atau di podcast sebelumnya Kang Rizky ini yang sudah menjadi narasumber kita di Sinergi Podcast ini, dan sekarang beliau akan menjelaskan kembali nih gitu tentang bagaimana sih wakaf di Nusantara ini, khususnya di Indonesia seperti itu kan dampaknya di Indonesia sendiri seperti apa gitu wakaf yang ada di Jazirah Arab ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, saya langsung mempersilahkan Kang Rizky untuk menjelaskan materi mengenai wakaf di Nusantara ini yang berjudul Wakaf Muslim Nusantara di Jazirah Arab. Mangga Kang Rizky. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di Sinergi Podcast ya dengan tema besar sejarah wakaf di Nusantara, seperti apa praktek wakaf di Nusantara gitu ya. Kita sudah beberapa pertemuan ya sebelumnya membahas bagaimana wakaf gitu ya dalam konteks Islamisasi Nusantara ya. Peran wakaf itu di mana sih gitu ya. Bahkan itu sangat penting karena dia adalah wakaf pertama itu masjid gitu ya. Dari masjid inilah kita bisa merasakan nikmatnya hidayah Islam gitu ya, karena dari masjid ini dididik gitu ya para ulama yang akhirnya menyebarkan Islam ke berbagai negeri di Nusantara ini ya. Ada di Aceh, di Papua, di Maluku, di Kalimantan ya, termasuk di berbagai daerah sehingga Islam bisa menyebar dengan basis pendidikan yaitu masjid ya. Di mana masjid adalah wakaf pertama ya Muslim di Nusantara. Kita sudah bahas ya di episode pertama gitu ya. Lalu selain masjid itu ya dalam beberapa hikayat ya, misalkan di Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon kan disebutkan ketika orang masuk Islam ya, anak Prabu Siliwangi itu Rara Santang dan juga Pangeran ini ya Cakrabuana gitu ya, diajarkan oleh dai waktu itu Syekh Datuk Kafi di Cirebon itu selain sholat nanti ada untuk zakat gitu ya, lalu ada puasa gitu, termasuk haji gitu ya. Haji itu kan kewajiban gitu, makanya di episode lalu kita membahas gitu ya, Muslim Nusantara itu tercatat ya dalam hikayat itu, dalam babat itu sudah melaksanakan haji sekitar yang tercatat di tahun 1400-an gitu ya.
itu sudah naik haji gitu ya, baik di Jawa ataupun dari Sumatera gitu ya. Lalu wakaf selanjutnya gitu ya, yang kita sempat bahas gitu ya, ada kapal untuk haji gitu. Nah, itu pun wakaf gitu. Jadi ada beberapa peran wakaf di sini gitu ya, untuk mewujudkan kemaslahatan ya, seperti misalkan haji tadi ya, penyebaran Islam, pendidikan dan sebagainya. Nah, podcast sebelumnya kita membahas salah satu tokoh gitu ya, tokoh Aceh ya, yang namanya Habib Bugak gitu ya, yang sangat terkenal gitu ya, tahun 1800-an, yang mewakafkan beberapa tempat gitu ya, yang kita sudah bahas di podcast sebelumnya gitu ya. Nah, tanah ini sangat dekat dengan Masjidil Haram Habib Bugak itu gitu ya. Dan nanti dalam perkembangannya perluasan Masjidil Haram, tanahnya itu bergeser ke kawasan Ajiziyah ya. Kalau teman-teman naik haji itu di kawasan Ajiziyah itu kawasan jamaah Indonesia kalau sekarang itu banyak di sana gitu. Banyak pemondokan ya, banyak apartemen gitu ya. Dan dibangun sekarang ini di Habib Bugak itu gitu ya, pemondokan jamaah haji gitu ya, yang bisa menampung 750 jamaah dengan bangunan 900 meter persegi gitu ya. Jadi di atas wakaf itu Habib Bugak itu sekarang berdiri hotel Elaf Masair gitu ya, dengan kapasitas 650 kamar. Ini menurut data dari Kemenak ya, wakafnya Habib Bugak sekarang ya. Dan juga ada hotel Ramada ya, 650 kamar gitu. Ini luar biasa sekali gitu ya. Jadi totalnya itu 1800 kamar gitu ya. Ini wakaf sekitar tahun 1800 gitu ya. 100-an tahun, 100 sampai 200 tahun yang lalu, masih eksis sampai sekarang gitu ya. Jadi hasil keuntungannya itu untuk dibagikan ya. Kita tahu beritanya viral itu dapat 1.200 rial per jamaah setiap musim haji gitu ya. Itu luar biasa gitu. Jadi orang Aceh yang ke sana itu dapat uang segitu gitu. Itu dari wakaf gitu ya. Dari hotel itu kan setiap hari disewakan gitu ya. Nah, ini sudah ada nih konsep memproduktifkan aset wakaf gitu ya. Itu sudah dilakukan gitu ya. Seperti itu. Dan itu tahun 1800-an ya. Kita lihat itu tidak hanya Habib Bugak ya. Jadi ada beberapa yang kita sudah bahas gitu ya. Sebagian itu misalkan Sultan Hamengkubuwono pertama gitu ya. Itu mengirim utusan ke Mekah gitu ya. Jadi Sultan Jogja ini gitu ya, Sultan Hamengkubuwono, pendiri kerajaan Yogyakarta, itu memiliki wakaf gitu ya di sana gitu ya. Digunakan sebagai asrama jamaah haji ya, yang dicatat oleh Riklef gitu ya. Lalu 1 abad kemudian ya, Sultan Hamengkubuwono ke-7 gitu ya, juga mengutus utusan untuk mewakafkan sebuah rumah di Mekah gitu ya, sebagai pondok jamaah haji dari Yogyakarta gitu ya. Jadi yang sudah kita bahas sekilas gitu ya, bahwa Nusantara ini luas gitu ya. Dan tiap daerah itu punya pemerintahan sendiri gitu. Di Jogja itu Kesultanan Yogyakarta gitu ya, dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono kan gitu. Terus ada di Surakarta, lalu di Cirebon gitu kan, lalu di Banjar, di Kalimantan ya, ada di Banjar, lalu di Pontianak gitu kan, di Sulawesi hampir semua. Nah, itu kan mereka itu tiap negara kayak sekarang kan mengirim jamaah haji kan. Nah, jadi makanya mungkin saya potong sedikit Kang Rizky. Mungkin untuk para sahabat sinergi semua, dari wakaf ini juga memang dari para pemimpin kali ya Kang ya, udah memikirkan seperti itu ya. Betul. Apalagi berkaitan dengan ibadah haji seperti itu, ibadah umroh. Jadi mereka sudah memikirkan gimana sih gitu kan untuk berwakaf untuk kedepannya biar berkesinambungan, supaya bisa digunakan oleh jemaah di Indonesia, mungkin seperti itu ya. Iya, jadi untuk memikirkan rakyatnya kan nginep di mana kan gitu kan. Itu yang pertama untuk haji. Yang kedua, di sini misalkan dibangun tempat untuk para pelajar gitu kan. Karena kan belajar Islam dulu ya ke Mekah gitu ya.
Jadi selain untuk haji juga untuk belajar gitu ya. Jadi di sini misalkan ada seorang raja Bali di Lombok gitu ya. Eh, Seorang beragama Hindu di sini gitu ya. Dan memiliki kerabat seorang Muslim gitu ya. Tahun 1874 pernah membangun rumah di Mekah gitu untuk rakyatnya yang mau naik haji. Itu juga terjadi gitu. Dan tahun 1800-an tadi itu ya, mulai banyak. Sebetulnya dari tahun 1700-an ya, itu tercatat di hikayat Syekh Muhammad Saman misalkan di daerah Sultan Palembang tadi ya, membangun sebuah zawiyah samaniyah ya di Jeddah. Jadi ini banyak sekali gitu ya di tiap daerah ya punya, sampai di Bima itu tahun 1900-an itu masih ada wakaf Sultan Bima itu untuk di Mekah itu gitu ya. Jadi tahun 1949 pun masih ada. Jadi praktek ini masih terus berlanjut gitu ya sampai menjelang kemerdekaan ya, kesultanan ini melakukan praktek wakaf gitu ya. Nah, yang menarik yang kita bahas hari ini gitu ya, selain Habib Bugak, seorang pengusaha besar, ada salah satu lagi ulama besar asal Palembang gitu ya, yang dikenal namanya Kiai Marogan. Kalau sekarang itu orang Sumatera Selatan itu tahu ya semuanya gitu ya. Marogan ini dari Muara Ogan, tempat ya, sebuah tempat gitu ya. Nama ulamanya adalah Kiai Haji Abdul Hamid gitu ya. Dan gelarnya itu Mas Agus, gelar kebesaran tokoh besar dari Palembang gitu ya. Nah, ini lahir di menjelang keruntuhan dihapusnya Kesultanan Palembang oleh penjajah Belanda gitu ya, tahun 1800-an gitu ya. Dan ini menarik, wakafnya itu ini wakaf produktif di daerah di Mekah gitu ya. Salah satunya itu kopi shop, Kang gitu. Jadi kalau sekarang ada kopi gitu tempat nongkrong itu udah ada itu. Udah ada ya sejak dulu. 1800-an itu sudah ada gitu ya. Dia keturunan Mas Agus tadi ya, keturunan pejabat berarti ya. Pejabat di Palembang ya, Abdul Hamid bin Haji Mahmud gitu ya. Nah, bapaknya ini Haji Mahmud ini gitu ya, adalah pengusaha besar gitu ya, seperti itu gitu. Jadi ini ulama juga keturunan pengusaha gitu dan juga hartawan gitu ya. Dan ini mewakafkan beberapa tempat gitu ya di Mekah gitu ya. Nah, kita coba lihat ikrar wakafnya gitu. Jadi ada penelitian gitu ya, yang ditulis dalam sebuah jurnal gitu ya, Waqf Administration in Historical Perspective Evidence from Indonesia gitu ya, yang ditulis oleh Ulia Kencana, Miftahul Huda, dan Andino Marcelino ya, dari University Pendidikan Sultan Idris di Malaysia, lalu UIN Raden Fatah di Palembang gitu, tentang tokoh Palembang gitu. Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud bin Kanang. Jadi beliau itu ulama besar gitu ya di Palembang ya, bin Mahmud. Nah, bapaknya ini juga ulama besar, belajar di Mekah ke Syekh Abdul Somad Al-Palembani gitu, dari Palembang. Syekh Abdul Somad ini menyerukan jihad ya di Nusantara melawan Belanda gitu ya. Dan ini ulama mujahid gitu ya. Ini tokoh ini menyerukan perang gitu ya, menyerukan jihad gitu. Ini luar biasa gitu. Tokoh ini pun yang berwakaf nanti gitu ya. Nah, wakafnya apa sih gitu ya? Nah, wakafnya yang beliau contohkan langsung ada di Nusantara gitu ya, artinya di Palembang gitu ya, dan juga di Mekah gitu ya. Nah, di Palembang dia mewakafkan masjid kan gitu ya. Jadi dia mewakafkan masjid gitu ya di daerah Kertapati dan Lawang Kidul, ada di daerah Palembang gitu ya. Dan juga Imaroh, Imaroh itu apartemen di Mekah gitu ya. Dan salah satunya apartemennya difungsikan untuk tadi ya
kedai kopi gitu ya. Jadi itu buat kedai kopi di Mekah buat ya tadi jamaah haji terus para pelajar gitu ya. Kalau sekarang ya kalau itu tempat makan gitu Nongkrong ya. kali ya. Ya, jadi Sekaligus tempat makan makan, terus ngopi gitu ya. Iya. Kopi itu kan dikembangkan oleh Islam ya. Salah satu yang ditemukan malah ya. Kopi ini gitu ya, dan disebarkan gitu ya di daerah Eropa waktu itu kafe ini. Nah, wakafnya ini kalau di Jawa itu tadi ya Masjid Agung di kampung Ilir gitu ya, di Palembang itu ada gitu ya, dan Muara Ogan masjid gitu, Masjid Muara Ogan gitu ya. Jadi masjid itu lalu di Lawang Kidul tadi ya, seperti itu gitu. Jadi itu yang diwakafkan ya. Jadi tahun 6 Syawal 1310 Hijriah gitu ya. Jadi diwakafkan di depan penghulu agama gitu ya. Yaitu ada disebutkan Kiai Makruf, Kiai Haji Ahmad, Haji Abdurrahman gitu ya. Itu ada saksinya gitu ya. Oleh seorang laki-laki, nah ini Mas Agus Haji Abdul Hamid tadi gitu ya. Bin Mas Agus Mahmud gitu alias Kanang gitu, dengan usia 80 tahun. Beliau itu lahir di sekitar tahun 1811 ini, 200 tahun lalu gitu. 200 tahun lalu ikrar wakafnya dituliskan surat keterangan nazar munjas wakaf lillahi ta'ala gitu, disebutkan itu ya tadi ya. Seperti itu. Kemudian berikrarlah gitu ya oleh Mas Agus Haji Abdul Hamid tadi gitu ya. Adapun milik yaitu 2 masjid di negeri Palembang gitu. Satu masjid di Kampung Karang Birahi Muara Ogan, dan satu lagi masjid di Kampung Lima Ilir ya, Lawang Kidul, serta perkakas yang ada di dalam 2 masjid tersebut tuh disebutkan gitu. Apa aja sih gitu ya. Stolop dan lampu-lampu dan kendil-kendil itu diwakafkan semuanya. Gerobok-gerobok semuanya pada bagian dalam itu 2 masjid gitu. Pada masa sekarang aku nazarkan dengan nazar munjas, aku berikan wakaf lillahi ta'ala gitu. Itu sudah dilakukan gitu ya, selama-lamanya tempat berbuat ibadah ya gitu ya. Jadi tidak ada lagi harus bagi ahli warisku gitu ya, dan dilarang dijual, digadaikan atau dibagi waris. Aku tidak ridho dunia akhirat gitu. Oh, Masya Allah. Itu disebutkan gitu ya. Jadi memang sudah ini ya Kang ya, sudah bernazarnya itu siapapun itu keluarganya sudah tidak Iya, nggak boleh diganggu gugat. Iya betul. Pokoknya udah milik Allah, udah selesai tadi. Wakaf Iya. lillahi ta'ala untuk Masya Allah Ta'ala. Itu ditandatangani oleh khatib penghulu ya, penghulu khatib di situ ya, Kiai Haji Abdul Karim gitu, Abdul Rahman, dan Kiai Ma'ruf gitu. Itu yang masjidnya gitu ya di Indonesia gitu ya. Dan yang di Mekah gitu ya. Di Mekah ini sampai tahun 2008 itu masih eksis laporan terakhir ini ya, penelitiannya gitu ya. Jadi sampai sekarang gitu ya, ini masih ada gitu ya, tempat ini gitu ya, imaroh ini atau apartemen ini gitu ya, dan terdaftar sebagai properti wakaf di Saudi gitu ya. Sampai sekarang, artinya 100-an tahun itu inilah wakaf kayak gini gitu ya. Sedahsyat itu gitu. Iya, Kalau kita betul. sedekah biasa itu masih cuman saat itu habis gitu ya, misalkan gitu ya. Iya betul. Tapi wakaf itu ya sampai sekarang gitu. Wakafnya ini wakaf mustarok di sini gitu ya. Jadi penerima manfaatnya itu keluarga dan juga masyarakat umum. Jadi bisa kayak gitu wakaf itu gitu ya. Kita wakaf punya rumah misalkan. Saya wakafkan ini gitu ya untuk keluarga saya gitu ya. Seperti itu, dan juga nanti masyarakat umum yang mau nginep itu bisa. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi memang sefleksibel itu wakaf itu, yang penting tadi gitu ya. Dia bisa maslahatnya itu bertahan selama-lamanya itu, dan sebesar-besarnya gitu ya. Itu kan makosid wakaf gitu ya. Jadi wakafnya sumurnya Utsman itu kan berkembang gitu ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Usianya berarti kan 1400-an tahun gitu ya. Iya. Al-Azhar itu kan 1000 tahun tuh wakaf di Mesir itu, sampai sekarang masih ada. Masih ada.
Nah ini yang penting di sana gitu. Jadi kita lihat nih ikrar wakafnya gitu ya, yang di Mekah gitu. Jadi tanggal 5 Jumadil Akhir 1313 Hijriah gitu ya, telah mewakafkan dan menahan 3 gedung. Jadi ada 3 gedung nih yang diwakafkan gitu. Nah, kita udah bahas di podcast sana, lu beli tanah di dekat Masjidil Haram itu mahal banget. Kalau sekarang silahkan cari berapa puluh miliar kali per meter gitu ya. Iya, betul. Di sana itu sama Munjas Sokeh. Jadi diwakafkan gitu ya, 3 bangunan gitu ya, yang jelas dipelihara, tidak dapat dimiliki dan tidak dapat dijual dan tidak dapat digadaikan, ditulis di situ gitu ya. Telah mewakafkan tadi ya 3 bangunan gitu ya. Beliau menjadikan wakaf ini untuk dirinya sendiri ya selama hidup. Jadi bangunan itu manfaatnya buat dirinya sendiri gitu kan, sebagai tempat kediaman gitu ya, dan tempat tinggal atau hasil memungut hasil dan semua manfaat. Artinya tempat tinggal dan juga dipakai tadi ya sebagai tempat usaha dan hasilnya untuk beliau sendiri, itu bisa gitu. Wakaf bisa kayak gitu ya. Jadi kalau kita punya perusahaan diwakafkan, bisa hasilnya dituliskan untuk kita sendiri, untuk itu nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu, karena ini dipraktikkan gitu ya. Dan ini ditulis di depan hakim di Mekah, yang qadhi di Mekah gitu ya. Seperti itu gitu ya. Untuk semua kembali wakaf orang-orang sesudah beliau, nanti kalau sudah meninggal gitu ya, bisa hasil wakaf itu manfaatnya untuk anak kandungnya gitu ya, yang laki-laki dan perempuan di antara mereka, ditulis tuh ya. Kemudian cucu-cucunya gitu ya, terus buyut-buyutnya dan seterusnya gitu ya, secara abadi ya, selama mereka mempunyai keturunan dan selama berganti anak laki-laki ya, bukan anak perempuan, ditulis di situ gitu ya. Dengan syarat siapa yang mati meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan cucu laki-laki sampai ke bawah terhitung dari anak laki-laki, auladi zuhur gitu, dan siapa yang mati dari mereka tanpa punya anak laki-laki atau tidak mempunyai cucu laki-laki dan seterusnya, itu manfaat wakafnya untuk mereka gitu ya, mauquf alaihnya itu, seperti itu gitu ya. Mungkin saya ingin bertanya Kak Rizky, maaf dipotong, terkait dengan tadi kan turun menurun nih Ya. Kali aja sahabat sinergi itu masih bingung gitu kan, kalau misalkan untuk wakaf kan harus kemaslahatan umat seperti itu. Nah kalau sistemnya seperti itu bagaimana sih kan, kalau misalkan Ya, ini seperti namanya tadi itu dibagi dengan keluarga tapi di sisi lain dibagi juga dengan orang lain, atau bagaimana Kak? ya, Mungkin sahabat ada yang masih bingung gitu nanti kan. mungkin dijelasnya di fikih wakaf ya. Jadi secara umum iya, gitu ya, ada wakaf ahli gitu ya. Wakaf masih banyak ya ahli Kang ini untuk keluarga ya. Ini kan banyak ya. Iya. Contohnya Umar bin Khattab gitu ya. Itu dituliskan ketika mewakafkan itu untuk keturunannya gitu ya. Manfaatnya bisa ya, bisa banget gitu ya, seperti itu. Satu lagi wakaf khairi namanya gitu ya. Wakaf khairi ya untuk umum, misalkan masjid gitu ya. Dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita punya perusahaan, misalkan wakaf ahli, perusahaan ini saya wakafkan, keuntungannya untuk anak-anak cucu saya sampai seterusnya, itu bisa gitu. Atau Jadi wakaf mungkin khairi gitu. iya. Jadi mungkin sebagai gimana orang yang mewakafkannya ya Betul. seperti itu ya Kang ya, untuk apa gitu dipergunakannya, mungkin seperti itu sahabat sinergi. Nah, ada kombinasi namanya mustarok kan gitu ya. Nah, ini bisa juga gitu ya. Oh bisa. Nah, ini seperti ini yang dicontohkan nanti gitu ya. Di sini itu tidak hanya ini ya, tidak hanya untuk keluarganya gitu ya. Tapi nanti disebutkan gitu ya, selain keluarganya gitu ya. Ketika ya tadi ya, keluarga ketika ya hidup diberikan bagian saham dan keuntungannya kepada anak atau cucunya gitu ya. Seperti itu gitu ya. Seperti itu sampai nanti di sini disebutkan wakaf itu selain tadi ya keluarganya itu untuk ahli asobah. Asobah itu ya kerabat gitu ya. Dari yang berwakaf yang paling akrab begitu ya. Seterusnya menurut keterangan tertib. Jadi memang bisa dicampur tuh nanti mustarok itu gitu. Itu nanti mungkin harus diundang tuh podcast fikih wakaf itu ya. Ada pembahasan tersendiri mungkin ya. Betul gitu. Ya. Seperti itu. Lalu kemudian menjadi wakaf kepada orang Palembang yang tinggal di Mekah gitu. Nah, ini mirip Habib Bugak tadi, orang Aceh itu ya. Oh iya. Yang kesana gitu. Jadi
keuntungannya bisa orang Palembang gitu ya, yang tinggal di Mekah. Gitu. Yang tinggal di Palembang gimana? Kalau nggak ditulis ya nggak dapat gitu ya. Gitu. Ya terserah wakifnya dong gitu kan. Mau kayak gimana gitu ya. Ya itu siapa aja nih orang Palembang yang tinggal di Mekah itu siapa sih gitu ya. Dirinci tuh. Pertama orang yang menuntut ilmu bukan syekh Jawi gitu ya. Jadi yang dapatnya itu orang sedang menuntut ilmu bukan ulamanya tuh gitu ya. Itu bisa dirinci kan gitu kan. Atau mau ditulis kita kalau mau wakaf apa ini buat orang tertentu gitu. Itu bisa banget gitu ya. Kita punya perusahaan bengkel mobil gitu ya. Kita wakafkan bengkelnya keuntungannya buat guru ngaji tingkat TK, nah itu bisa gitu kan. Atau tingkat SMA ya terserah gitu ya. Itu bisa banget gitu ya. Seperti itu gitu. Kemudian siapa untuk ulama Syafi'iyah yang mengajar di Masjidil Haram. Nah itu dituliskan gitu ya. Ulama Syafi'iyah yang mengajar di Masjidil Haram. Kalau yang bukan di Masjidil Haram nggak dapat hasil wakafnya itu gitu ya. Lalu siapa lagi? Fuqara, ternyata orang miskin dimasukkan gitu ya. Seperti itu gitu ya. Lalu orang yang menuntut ilmu menurut tarekat Qadariyah di sana gitu ya, disebutkan. Lalu kemudian pada fakir miskin di Baladilah Al-Haram. Jadi fakir miskin di Biladil Haram itu bisa dapat di tanah suci itu gitu ya. Dan sesungguhnya yang berwakaf tersebut telah mensyaratkan dalam wakafnya ini dengan syarat untuk diamalkan, dipraktekkan, ditulis gitu ya. Jadi syaratnya tadi itu harus diamalkan gitu ya. Terikat gitu ya bahwa awal permulaan dari hasil wakaf ini gitu dengan bangunan-bangunannya dan pekerjaannya segala apa yang ada padanya gitu ya. Menurut seadanya antara lain bahwa ditentukan pengawas wakafnya itu siapa gitu ya. Seperti itu gitu ya. Yaitu nazirnya itu siapa nih ditulis gitu ya. Yaitu anak kandung laki-laki saya yaitu Muhammad Mansur. Ditulis ditunjuk siapa nazirnya itu gitu ya. Kemudian untuk yang paling sadar dan seterusnya dari anak laki-laki, kemudian yang paling pintar satu demi satu yang diwakafkan atas mereka gitu ya. Kemudian kepada mufti Syafi'iyah di Masjidil Haram gitu ya. Kemudian pendapat hakim syar'i gitu ya. Jadi itu pengawas wakafnya itu ditentukan siapa aja gitu ya. Termasuk hakim syar'i dan hakim mufti Masjidil Haram itu dijadikan dewan pengawas syariahnya gitu. Jadi tidak sembarang juga ya Kang ya dari awal suatu tempat sudah diwakafkan yang memang harus rinci seperti itu ya Kang ya. Siapa jadi, yang mengelolanya? Ada lembaga yang mengelolanya, terus ada pengawasnya kan. Iya betul. Seperti itu gitu wakaf itu. Nah, beliau telah menjadikan untuk pengawas tadi ya 1/10 hasil wakaf ditulis. Jadi berhak dapat nazir itu 10% berarti kan? Iya. Di sini gitu ya. Setiap tahun sebagai imbalan pelayanan dalam hal wakaf gitu ya. Antara lain pengawas wakaf ya, mengisi dari hasil wakaf yang jelas gitu ya. Dari gedung tadi gitu ya. Dan menjadikan jalan untuk menginap gitu ya. Itu juga disebutkan tadi ya. Seperti itu gitu ya. Maka dihadirkan 2 orang mengenal almarhum tersebut dan pengenalan secara syar'o gitu. Jadi ini ada ininya ada saksi-saksinya gitu. Dan ini dicatat di kepala Mahkamah Syariah Sayyid Al-Barjanji di Mekah Al-Mukarramah gitu. Jadi ini contoh pembahasan ke depan ya, era modern ternyata sudah dibahas. Wakaf produktif yang katanya sekarang menjadi diangkat lagi gitu ya, dihidupkan kembali ya, tanda petik itu sudah dilakukan. Iya ternyata ratusan tahun lalu gitu ya. Oleh orang Indonesia gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi bahkan siapa penerima manfaatnya itu jelas gitu ya dituliskan. Nah, itu mungkin untuk pertemuan kali ini gitu ya kita membahas tentang dahsyatnya wakaf gitu ya, ratusan tahun sampai sekarang itu gimana kebayang ininya jariahnya Mas Agus Haji Abdul Hamid ini gitu ya, seperti apa gitu. Itulah kehebatan dari wakaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itulah sahabat sinergi penjelasan yang sangat sekali
menarik begitu ya, dan pastinya menambah ilmu kita mengenai bagaimana sih sejarah wakaf di Nusantara itu. Dan ternyata setelah tadi Kang Rizky jelaskan juga, ternyata wakaf itu sudah ada memang dari zaman dulu seperti itu ya sahabat Sinergi. Yang sekarang wakaf di-booming-boomingkan itu apa ya? Jadi zaman dulu itu orang Indonesia itu sebenarnya sudah berwakaf, cuman belum semua masyarakat Indonesia sekarang itu tahu seperti itu, apa sih wakaf itu gitu kan. Terus manfaat dari wakaf itu seperti apa. Tadi juga Kang Rizky sudah jelaskan juga betapa besarnya seperti itu manfaat dari wakaf itu sendiri. Mungkin untuk podcast kali ini semoga memberikan manfaat semua kepada sahabat Sinergi, dan pastinya akan lebih banyak lagi konten-konten menarik dari Sinergi podcast untuk kedepannya tentang wakaf atau tentang tema-tema yang menarik lainnya. Untuk podcast kali ini mungkin dicukupkan sekian. Eh, Apabila ada salah kata dari saya pribadi mohon maaf, dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.